wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM, unit Bojonggambir, Desa Campakasari, dan Desa Bojongkapol, periode 2 tahun 2021. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, adik, dan juga kakak, meskipun dalam kondisi online seperti ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan informasi seputar budidaya dan juga pembuatan pakan yang berasal dari Black Soldier Fly atau BSF. BSF sendiri merupakan jenis serangga yang fase larvanya memiliki 1001 manfaat, mulai dari segi lingkungan, ekonomi, bahkan peternakannya. Oleh karena itu, kami menghadirkan narasumber yang sudah ahli dalam bidang budidaya BSF untuk memaksimalkan ilmu yang akan disampaikan. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Baik Bapak, jadi Bapak sudah berapa lama nih memiliki usaha budidaya BSF? Jadi saya 3 tahun berjalan ya. Oh, sudah 3 tahun. tahun berjalan ya. 3 tahun lama. berjalan ini. Ya, udah lama berarti ya Pak ya. Hmm. Nah Pak, selanjutnya salah satu pemanfaatan dari BSF ini kan untuk pakan ternak kan ya Pak. Nah, umumnya ternak apa aja yang dapat diberi pakan BSF ini? Unggas ya. Unggas itu semuanya bisa. Semuanya ya Pak? Beri unggas. Terus ikan juga bisa kita kasih makan untuk ini. Semua jenis ikan Pak? Semua jenis ikan, kecuali ikan yang kecil-kecil ya. Yang kecil mungkin harus ada proses untuk pengolahan lagi untuk kemagotnya. Ya terus yang dari ini ya, sebenarnya kayak misalkan penghobi kayak biawak, kayak tokek, kayak kadal, itu bisa dikasih makan itu juga gitu. Bisa dikasih makan itu. Tapi kalau untuk burung gitu biasanya yang ini biasanya murai, kayak burung-burung yang dia makan makanan kayak jenis ini ya, serangga kayak gitu, bagus ya kalau burung-burung. Kalau tadi saya ngomong unggas ya. Semua unggas ya gitu ya. Kan rata-rata unggas semuanya makanannya kan yang serangga juga mau ya semuanya ya, karena ini masuk kategori serangga ya, unggas otomatis mau. Jadi unggas, ikan, sama tadi kayak sejenis hewan-hewan kadal kayak gitu juga bisa, kayak biawak kayak gitu. Kayak bukan biawak itu namanya, semirip kayak biawak itu yang biasanya dipelihara itu ya, kayak gitu. Iguana itu biasanya bisa untuk kasih makan itu. Itu aja sih paling. Oke Pak, jadi kalau misalkan ternak itu dikasih pakan BSF itu manfaat atau keunggulannya apa sih Pak dibandingkan dengan pakan yang lain? Pertama itu kita dapat pakan yang murah terus bernutrisi tinggi. Nutrisi tinggi itu proteinnya tinggi. Jadi otomatis kalau protein itu kan mahal, kalau kita beli itu otomatis mahal ya. Tapi kalau kita untuk budidaya maggot, kita dapat protein itu bisa dengan secara cuma-cuma gitu. Jadi hewan peliharaan kita itu mendapat asupan protein yang cukup gitu. Kayak contohnya ayam itu kelebihannya ya, kalau kita kasih pakan maggot itu dagingnya itu bisa enak gitu ya. Karena kalau proteinnya tinggi otomatis pembentukan dagingnya kan maksimal ya. Terus daging ayamnya berbeda dengan daging ayam yang biasa dikasih makan pur itu. Otomatis enak yang dikasih makan maggot. Jadi kayak gitu. Teksturnya lebih bagus. Baik Pak. Nah terus untuk kelebihan dan kekurangan pemberian pakan ternak menggunakan larva BSF jika dibandingkan dengan pakan ternak yang lain itu apa ya Pak? Kurangannya ya? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang jelas kita dapat pakan murah. Terus kekurangannya produksi BSF kita itu belum terlalu banyak. Iya, jadi kita ternaknya banyak tapi BSF-nya sedikit. Nah, itu akan menjadi kekurangan di dalam aplikasi untuk pakan ternak ini. Jadi itu kekurangannya. Kalau untuk makanan, untuk kandungan proteinnya sendiri, nutrisinya sendiri, hampir tidak ada kekurangan ya untuk kasih makan ternak itu. Hampir nggak ada kekurangannya malah.
lebihnya banyak. Iya. Oke Pak. Terus biasanya larva BSF ini caranya buat ngasih ke ternak itu apa aja sih Pak? Kan ada yang diberi pakan langsung ya, jadi langsung dikasih ke ternak atau mungkin dibentuk dalam bentuk yang lain gitu? Jadi ada yang dikeringkan dulu di open, yang namanya kita namanya breed maggot itu. Kita open dulu, itu biasanya diaplikasikan untuk ikan biasanya sama burung, karena ini harga jualnya juga lumayan tinggi karena penyusutan berat maggot sendiri kalau dikeringkan kan banyak. Jadi harus dikeringkan dulu. Terus ada lagi yang udah industri itu maggot itu dikeringkan kemudian dibuat tepung. Tepung maggot. Nah, nanti dipakai untuk campuran tepung membuat pelet. Membuat pelet bisa ke pur ayam, bisa ke pelet ikan gitu. Buat campuran itu. Udah situ. Dan berapa kali Pak biasanya dalam pemberian pakan larva BSF ini ke ternak dalam skala hariannya? Dalam skala harian kita nggak bisa full 100% ya, karena kalau kita kasih makan 100% itu bisa over protein. Nah, jadi kita paling memberi makannya kalau ke lele itu aplikasinya ya paling 30-70 atau mungkin 50-50 gitu. Itu dalam perbandingan apa Pak? Perbandingan pakan, jadi 30% 70% maggot, 30% pelet, atau mungkin bisa juga 50% maggot, 50% pelet kayak gitu per harinya ya. Kalau ke ayam itu juga sama lele, karena ayam juga kalau terlalu berlebihan proteinnya juga kurang bagus. Makanya kalau pagi dikasih makan BSF, sorenya paling dikasih makannya daun misalkan kayak gitu. Jadi harus ada kombinasi protein dari tumbuhan gitu, jangan hanya protein dari maggot terus gitu. Berarti sehari itu bisa hanya 1 kali gitu ya Pak? Iya, biasanya 1 kali. Kalau ayam-ayam yang udah dewasa itu biasanya pemberian pakannya kita sehari cuma sekali. Kalau sore aja biasanya, pagi nggak kita kasih makan, karena jumlah kebutuhan pakannya dia semakin dewasa semakin kecil. Nggak seperti yang masih remaja itu malah lagi Nutrisinya butuh banyak gitu. Kalau udah dewasa udah jadi babon atau jago itu biasanya malah kecil makanannya. Cukup sekali sehari sudah bagus. Oke, pernah nggak sih Pak ternaknya itu mengalami sakit ketika diberi makan larva BSF gitu? Dulu pernah sakit karena pemberian pakannya yang terlalu berlebihan. Ya, karena terlalu berlebihan dan maggot-maggot yang ada di situ mati jadi bangkai gitu. Setelah jadi bangkai dimakan sama ayamnya, mungkin ada racun atau gimana di dalam bangkai maggot itu, ayamnya jadi ada yang kurang kuat daya tahan tubuhnya, akhirnya dia terkena penyakit. Tapi nggak semua, cuma beberapa biasanya, nggak semua mati massal gitu. Biasanya cuma 1-2 itu pun yang udah nggak sehat badannya gitu. Udah pengalaman saya cuma itu. Mungkin itu sih, mungkin kondisi badannya dia bertolak belakang dengan kandungan yang ada di maggot itu, atau mungkin dia maggotnya ada karena mati jadi bangkai jadi racun mungkin buat ini. Tapi banyak juga ayam saya yang kasih makan bangkai maggot nggak apa-apa. Itu pun juga nggak baku ya, nggak harus dikasih makan bangkai maggot terus ayam mati, enggak. Ya itu tergantung dia lihat ayamnya juga. Kalau ayamnya jumlahnya besar banyak, ini dikasih makan bangkai maggot nggak masalah, mungkin karena dia rebutan jadi saling berbagi. Tapi kalau cuma ayamnya 2 dikasih makan bangkai maggot terlalu berlebihan, mungkin akan menjadi masalah. Terus menurut Bapak nih, kan Bapak udah lama nih terjun di bidang ini. Nah, perbandingan ternak yang diberi makan larva BSF sama ternak yang diberi makan biasa itu bagaimana ya Pak? Kalau kemarin ada tukang penyembelih ayam tuh yang biasa beli ke sini ayam-ayam saya itu, dia tuh ngomong kalau ayam sini tuh bagus, jadi tekstur dagingnya itu lebih bagus daripada ayam-ayam yang umum gitu, nggak dikasih pakan maggot. Jadi rasanya juga katanya lebih gurih.
Dan ini masuk akal karena yang diberikan makan kan protein kebanyakan ya. Iya. Protein dari hewan itu biasanya juga agak gurih gitu. Lebih gurih dari yang lain. Jadi kelebihannya itu juga itu lebih gurih rasanya. Dikurin. Heeh. Kalau digoreng lebih gurih. Kalau nggak digoreng nggak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.